Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Kurniawan, NIM 1810201109, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Telaah Kurikulum PAI SMA, dengan dosen pengampu Ibu Nur Anissa, SPD, SPDI, MA. Baiklah, pembahasan pertama yaitu kurikulum futuristik untuk pendidikan agama Islam. Pengertian futuristik. Futuristik model merupakan kurikulum yang dirancang untuk peserta didik di masa depan dengan mempertimbangkan esensi dan fungsi pokok pendidikan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk kehidupan di masyarakat. Pendekatan futuristik adalah pendekatan yang mengantisipasi pendidikan menjorok kepada masa mendatang. Pendekatan pemecahan masalah pendidikan didasarkan atas antisipasi perubahan sosial. B. Ada 3 pendekatan dalam implementasi model kurikulum ini, yaitu A. Materi yang disediakan melalui berbagai representasi dengan berbagai strategi untuk merealisasikannya. Yang kedua, kurikulum akan dirancang sebagai modul dan diakses melalui jaringan atau dalam kurung network. Selanjutnya, materi pengalaman dan dukungan akan diambil dari sumber yang luas dan terintegrasi dalam struktur inti suatu kurikulum. Baiklah, pembahasan kedua atau materi yang kedua adalah Telaah Kurikulum PAI SMA dari kelompok 7. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI dapat dikategorikan ke dalam tipe-tipe, yaitu anggapan kebenaran menyeluruh, anggapan kebenaran parsial, dan anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Anggapan kebenaran untuk utuh adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh dan diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang sehingga bisa dibuat generalisasi dan bisa diberlakukan di tempat yang berbeda. Sehingga dalam prinsip kurikulum harus merujuk pada tujuan, isi, dan kompetensi yang akan dikembangkan dalam satuan pendidikan tersebut. Sementara tahapan pengembangan kurikulum PAI mengacu pada keempat tahapan, yaitu pengembangan kurikulum pada tingkat makro, instansi atau sekolah, mata pelajaran, dan pembelajaran di kelas. Rekomendasi solusi dalam pengembangan kurikulum PAI adalah kriteria guru seperti yang diharapkan di atas. Dapat disimpulkan bahwa seorang guru yang teladan, sinergik, bahkan seorang guru motivator di lembaganya. Banyak hal yang harus disiapkan sebagai guru PAI. Pertama, guru PAI harus menguasai semua unsur yang berhubungan dengan pedagogik, mulai dari teknik, strategi, perangkat pembelajaran, bahkan model-model pembelajaran yang sinkron dengan materi yang akan disampaikan. Kedua, menjadikan siswa sebagai pembelajaran aktif atau dalam bahasa Inggrisnya Student Active Center, yang terus-menerus mengembangkan seluruh potensinya demi masa depannya sendiri. Ketiga, pemilihan media dan sumber belajar haruslah menjadi daya tarik siswa di setiap materi PAI.
Keempat, perlu perancangan ulang akan kurikulum PAI yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, moralitas, dan budaya di masyarakat. Baiklah, materi ketiga atau pembahasan ketiga, telaah kurikulum PAI SMA, yaitu pembahasan pada makalah kelompok 6. Teknik kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Kurikulum wajib adanya pada setiap mata pelajaran, termasuk di dalamnya mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia akan memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Pembelajaran kurikulum 2013 adalah pembelajaran kompetensi dengan memperkuat proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran. Pembelajaran mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baiklah, pembahasan kita yang keempat adalah konsep kurikulum pendidikan agama Islam yang dibuat oleh kelompok 5. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui seseorang, baik orang itu guru ataupun jurulatih, atau ayah atau yang lainnya, meliputi semua unsur-unsur proses pendidikan dan semua unsur-unsur rencana pendidikan yang diikuti oleh guru atau pendidik atau institusi pendidikan dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya, meliputi tujuan-tujuan pendidikan, perkara-perkara kajian, kemestian-kemestian belajar, dan semua kegiatan dan alat-alat yang menguatkannya, metode-metode yang digunakan dalam mengajarkan pelajaran dan melatih murid-murid dan membimbingnya, menjaga peraturan di antara mereka dan pada pergaulan mereka pada umumnya, dan proses-proses dan alat-alat penilaian. Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi untuk membimbing peserta didik ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam hal ini, proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi hendak mengacu pada konseptualisasi manusia paripurna yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Dalam menentukan atau memilih kurikulum haruslah mempertimbangkan aspek tujuan agama dan akhlak. Kerangka kurikulum pendidikan Islam pada dasarnya sama dengan kerangka kurikulum umumnya, hanya saja disesuaikan dengan tujuan pendidikan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Kerangka kurikulum tersebut adalah tujuan, isi kurikulum, metode, dan evaluasi kurikulum. Baiklah, materi terakhir atau materi kelima, yaitu fungsi dan ruang lingkup pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas, yang dibuat oleh kelompok 1.
Telaah kurikulum PAI adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi serta usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui proses pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman kehidupan. Hal yang perlu diingat bahwa pendidikan agama Islam merupakan sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup bagi peserta didik untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah. Mewujudkan manusia Indonesia yang beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, dan menjaga keharmonisan secara personal dan sosial, serta mengembang budaya agama dalam komunitas kehidupan. Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan ketiga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain di lingkungannya. Ruang lingkup pendidikan agama Islam juga identik dengan aspek-aspek pengajaran agama Islam, karena materi yang terkandung di dalamnya merupakan perpaduan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.